Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan belajar mengenai kelas ya, dari kelas pemrograman berorientasi objek. Oke. Jadi yang akan kita pelajari pada minggu ini ada dua materi. Yang pertama pengenalan kelas, dan yang kedua adalah mempelajari dua jenis kelas. Dalam pengenalan kelas nanti kita akan mempelajari apa saja sih struktur di dalam kelas, kemudian apa itu komponen-komponen di dalamnya, ada atribut, ada behavior. Sedangkan untuk materi kedua nanti akan ada dua bentuk jenis dari kelas, yaitu kelas driver dan kelas objek. Serta kita akan mempelajari apa sih perbedaan keduanya dan apa kegunaan dari keduanya. Oke. Materi pertama, kita akan mempelajari tentang pengenalan kelas ya. Dalam konsep object oriented, atau khususnya jika kita membuat program Java, kode program disimpan dalam sebuah file dalam bentuk kelas. Langsung saja contoh seperti ini. Jadi file 1.java di dalamnya ada terdapat kode program yaitu kelas belajar Java. Cara penulisannya seperti ini ya. Kelas spasi nama kelasnya. Di sini belajar Java, lalu dimulai dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Di antara kurung kurawal tersebut kita bebas, terserah saja ingin menulis program apapun ya. Contoh kedua, saya punya file 2 Java, lalu nama kelasnya saya beri nama kelas Java. Cara penulisannya sama. Jadi jika ingin membuat kode program dalam Java, kita tulis dulu nama kelasnya, kemudian kurung kurawal buka dan diisi dengan kode program yang kita inginkan. Sekarang kita membedakan apa itu file 1 dan file 2.java. Jika kita compile dengan menggunakan java c spasi nama file, jika kita compile java c file 1.java, maka akan dibuatkan sebuah file yang bernama belajarjava.class. Sedangkan jika kita compile file 2.java, maka akan dibuatkan sebuah file dengan nama kelasjava.class. Jadi ada perbedaan antara file 1 jika dikompil dengan file 2 jika dikompil ya. Perbedaannya adalah belajarjava.class hasilnya, sedangkan file 2 jika dikompil hasilnya adalah kelasjava.class. Oke. Sebelum kita membuat kode program di dalamnya, di dalam kelas, kita harus mengenal yang namanya struktur dasar dari kelas itu sendiri. Jadi di dalam kelas hanya terdiri dari dua struktur utama, yaitu atribut dan behavior. Perhatikan kelas diagram di samping. Jadi ada kelas diagram, nanti dituliskan di atasnya adalah nama kelasnya, kemudian kolom baris kedua ditulis dengan atribut, lalu baris ketiga ditulis dengan behavior. Jadi dalam struktur kelas hanya ada dua, yang pertama atribut, yang kedua adalah behavior ya. Atribut dalam bahasa pemrograman lain mungkin dikenal dengan nama properties. Di dalamnya hanya berisi tentang variabel dan konstanta. Jadi di atribut itu sendiri hanya ada variabel dan konstanta. Sedangkan behavior nama lainnya mungkin disebut metode, dan di dalamnya memang terdapat kumpulan dari metode ataupun konstruktor. Jadi dari struktur kelas kita mengenal yang namanya atribut dan behavior ya. Dari atribut kita mengenal adanya variabel dan konstanta. Lalu dari behavior kita mengenal ada yang namanya method dan constructor.
Oke, kita belajar pertama kali membuat atribut di dalam kelas ya. Atribut dalam kelas, saya ulangi lagi, terdiri dari dua, yaitu variabel dan konstan. Kita lihat kode program di samping. Pada kode program, pada kelas diagram di samping, nama kelas di sini tertulis kelas IPA. Sedangkan di bagian atribut di sini ada 3 variabel. Pertama, variabel kode kelas dengan tipe data integer, lalu variabel jumlah siswa dengan tipe data integer, dan variabel nama wali dengan tipe data string. Oke, di sini ada simbol plus dan minus. Plus dan minus itu sendiri nanti kita akan bahas. Ini untuk plus adalah public, sedangkan minus adalah private ya. Tanda plus adalah public, tanda minus adalah private. Jadi jika kita terjemahkan dalam kode program, coba kita lihat di bawah, kode program di bawah ini, kelas spasi kelas IPA dapat dari nama kelasnya, kemudian kurung kurawal, buka, lalu masukkan kode program. Karena di sini hanya ada atribut saja, maka kita terjemahkan atribut ke dalam kode program. Plus kode kelas itu berubah menjadi public kode kelas, sedangkan tipe datanya adalah integer, berarti public integer kode kelas. Jika minus adalah private integer jumlah siswa, kemudian public string nama wali. Oke. Jadi dari behavior ini kita terjemahkan ke dalam kode program kira-kira seperti ini. Oke, lalu ada aturan untuk memberikan nama pada atribut. Atribut biasanya diberikan nama sesuai dengan noun ya, atau kata benda. Yang hasilnya nanti adalah kata benda yang bisa dihitung atau memiliki nama. Misalkan kode kelas, jumlah siswa, nama wali, itu adalah kata benda. Oke, setelah kita pelajari atribut, mari kita pelajari yang namanya behavior. Behavior pada kelas terdiri dari method dan constructor. Oke, kita langsung saja lihat kelas diagramnya. Masih sama dengan nama kelas IPA. Lalu di sini di bagian atribut sengaja dikosongkan karena kita fokus nanti ke bagian constructor. Ke bagian behavior. Di bagian behavior ada 2. Ini contohnya ada 2. Pertama, hitung jumlah dan cetak info kelas. Di sini ada negatif, masih sama, negatif itu private sifatnya, plus sifatnya adalah public. Yang berbeda dari variabel dari atribut adalah di sini ada tanda kurung, menandakan dia adalah metode dengan tanda kurung. Lalu di sini ada integer dan void. Oke, jika kita terjemahkan ke dalam kode program, maka akan dihasilkan seperti ini. Kita buat sesuai dengan behavior yang ditulis di kelas diagram. Kelas IPA, kemudian ada sebuah metode minus, di sini minus. Maka di sini kita tulis private dengan tipe data hasilnya adalah integer. Dengan nama metode hitung jumlah ya. Lalu kalau metode seperti ini, jadi ada kurung kurawal lagi, kemudian kode programnya terserah. Lalu yang kedua, metode yang kedua adalah public, dan sifatnya void, kemudian cetak info class, kemudian tulis kode program. Dari 2 metode ini ada perbedaan. Yang pertama, ada metode yang nanti hasilnya adalah integer, dan ada metode yang nanti hasilnya adalah void. Void itu artinya tidak ada hasil yang dikeluarkan ya, atau tidak ada nilai balik. Jika ada integer di depan nama metode, berarti dia mengembalikan nilai berupa integer. Jika ada nama void, maka dia tidak mengembalikan apapun.
Oke, aturan penamaan pada behavior atau metode biasanya digunakan nama dengan kata kerja ya atau verb. Misalkan hitung jumlah. Hitung jumlah berarti kita memerintahkan untuk menghitung ya, ada kata kerja. Cetak info kelas, ini kita disuruh mencetak, ini artinya kata kerja. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Pada slide keempat tadi, apa yang terjadi apabila kita mengcompile file 2 Java? Tadi sudah dijelaskan ya. Lalu yang nomor 2, terjemahkan kelas diagram di bawah ini menjadi kode program. Di sini ada kelasnya, kelas kendaraan, lalu atributnya ada 3, yaitu variabel jumlah roda, bahan bakar, dan maksimum penumpang, max penumpang ya. Sedangkan behaviornya ada 2, hitung penumpang dan cetak kendaraan. Oke, silakan dikerjakan.